Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran kelima dari seri pendidikan dengan judul Yesus sebagai Guru Agung. Yang pada saat ini ayat hafalannya terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Dan lokasi perumahan The Icon, BSD. Saya akan bacakan hafalannya tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai Yesus dikatakan sebagai guru yang agung? Ingat saudaraku, ketika Yesus lahir ke dunia, umat manusia terkapar dan berdarah, membutuhkan visi Tuhan yang dapat menyembuhkan. Seolah-olah manusia memohon, ya Tuhan, dapatkah kami melihat wajah-Mu? Dengan mengirim anaknya ke planet ini, Bapa mengutus guru agung pada sebuah misi untuk menunjukkan kepada manusia wajahnya. Kenapa sampai demikian? Yesus adalah guru yang terbaik yang pernah ada. Ia menunjukkan kepada kita seperti apakah Bapa itu. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat ke-9. Dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ia juga mengatakan, ia memberikan teladan bagaimana kita harus hidup. Dan ia juga mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ia juga membayar harga untuk menebus kita dari dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Bapa. 2 Korintus 5:11 mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Lalu kenapa sampai demikian? Saudara-saudaraku, tidak perlu dilakukan lagi. Yesus adalah guru agung yang layak kita sembah. Dia adalah kemuliaan Bapa hari Minggu dan Senin. Dia juga sang teladan. Dia juga juru damai. Kemudian dia juga layak disembah. Artinya apa? Dia adalah guru agung kita. Kenapa dikatakan kemuliaan Bapa? Kalau saudara lihat hari Minggu, judulnya menyatakan Bapa. Kita baca Yohanes 14 ayat ke-9 dikatakan demikian. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara-saudaraku, dalam diri kehidupan Yesus, karakter dari Bapa dinyatakan dengan sempurna. Karena ia jugalah Allah. Saudara bisa buka Ibrani pasal 1 ayat 2 dan 3. Bahkan sampai ketiga dikatakan, Ibrani menjelaskan bahwa Tuhan tidak dapat bertemu dengan manusia secara langsung setelah dosa masuk ke dunia. Oleh sebab itu, ia berbicara melalui para nabi. Kenapa ia harus berbicara melalui para nabi? Karena ia adalah cahaya kemuliaan Bapa. Ia adalah gambar wujud Bapa. Ia menopang segala sesuatu. Ia telah menyucikan kita dari dosa. Dan yang paling luar biasa, ia duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Itulah Yesus tersebut. Dan dikatakan juga dalam 2 Korintus 4 yang ke-6, Yesus datang untuk menunjukkan kebenaran tentang Bapa dan untuk menunjukkan kepada kita kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Wow. Lalu ketika itu diungkapkan pada hari Senin, apakah hari Minggu, apakah sudah cukup? Saudara-saudaraku, menyatakan Bapa, kemuliaan Bapa bagian kedua mengatakan apa? Bahwa Yesus menyatakan kemuliaan dan karakter Bapa. Orang yang dapat melihat Bapa dalam diri Yesus. Kita lihat Yohanes 14 ayat ke-9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sekali lagi, Yesus adalah gambar wujud Bapa. Dan kita diubahkan menjadi serupa dengan gambar diri Yesus.
agar kita dapat menyatakan kemuliaan dan karakter Bapa kepada dunia ini. Dan dikatakan juga Yesus adalah terang dunia. Dan ia menjadikan kita sebagai terang yang menyinari dunia oleh pengetahuan karakternya. Yohanes 8 ayat 12 dan Matius 5 ayat 14. Semakin banyak waktu kita gunakan bersama Yesus, kita akan semakin mencerminkan kemuliaannya. Dan semua kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Intinya adalah bahwa itulah kemuliaan Bapa tersebut. Ellen G. White dalam bukunya Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 73-74 dikatakan apa? Segala sesuatu yang telah Yesus lakukan di dunia ini dalam kehidupannya memiliki satu tujuan. Apa itu? Pernyataan Allah untuk mengangkat martabat manusia. Paragraf ke-4 hari Senin. Lalu apalagi dikatakan dalam The Ministry of Healing, chapter 35, page 432. Dikatakan dengan mengenakan kemanusiaan tersendirinya, Kristus datang untuk menjadi satu umat. Satu dengan umat manusia. Dan pada saat yang sama menyatakan Bapa semawi kita kepada umat manusia yang berdosa. Ia juga dikatakan sudah ada di hadirat Allah dari mulanya. Ia menjadi wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu. Ialah satu-satunya yang sanggup menyatakan tabiat keilahian itu kepada umat manusia. Apa tabiatnya? Lemah lembut, berbelas kasih, simpatik, dan selalu memperhatikan orang lain. Ia mewakili tabiat Allah dan selalu giat bekerja bagi Allah dan manusia. Artinya apa, saudaraku? Dialah guru agung kita. Ketika saudara masuk kepada hari Selasa, dia adalah sang teladan atau membaca pikiran guru agung kita. Kenapa dikatakan? Yohanes 13 ayat 15 mengatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Wow, luar biasa. Apa karakternya? Untuk menjadi karakter Yesus, kita harus belajar tentang kehidupannya ketika ia berada di bumi. Bahkan Paulus dengan jelas menggambarkan karakter Yesus dan bagaimana kita harus mengenalinya. Satu, dia rendah hati. Kedua, dia taat. Ketiga, dia penolong. Dan yang paling luar biasa dikatakan bahwa pekerjaan besar Allah dalam didikan dan keselamatannya dikerjakan bukan oleh meninggikan diri kita sendiri, tapi oleh merendahkan diri di hadapannya, menaatinya dan melayani orang lain. Artinya apa, saudaraku? Dia adalah juru damai. Kenapa sampai dikatakan dia? 2 Korintus 5 ayat 19 mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Artinya apa? Dia adalah juru damai. Kenapa, saudara? Ingat, dosa menciptakan jurang pemisah antara Tuhan dan umat manusia. Bahkan kita tidak mau membentuk jurang ini oleh diri kita sendiri. Terlebih lagi, dosa yang ada dalam diri kita menghalangi kita dari keinginan untuk menutupinya. Namun apa yang dibuat? Allah mengambil langkah pertama. Ia memberikan the only begotten Son, putranya, untuk mendamaikan kita dengannya. Ia juga menempatkan keinginan untuk bertobat dalam hati kita. Kenapa? Karena Yesus adalah pencipta dan penopang kehidupan. Dan ia menebus kita di kayu salib. Ia mengampuni kita dan mendamaikan kita dengan Bapa. Ia juga menjadikan kita bagian dari pekerjaan penebusan dalam lingkungan sosial kita. Artinya apa? Dia adalah guru agung yang layak disembah. Kenapa dikatakan layak disembah? Saudara-saudaraku, umat manusia telah didorong untuk menyembah Yesus bahkan sejak lahir sebagai manusia. Bahkan dikatakan sekelompok malaikat dalam formasi bintang terang datang untuk mengumumkan kedatangan juru selamat, Mesias dan Raja segala raja. Bahkan dikatakan para gembala segera berlari ke palungan begitu mereka mendengar berita itu. Mereka telah diberitahu oleh malaikat bahwa bayi yang baru lahir adalah juru selamat. Maka mereka menyembahnya dan membagikan kabar tersebut. Siapa dia? Dia Yesus Kristus. Artinya dia merupakan pribadi yang layak disembah. Bahkan dalam buku Wahyu dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan
dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Kenapa, saudaraku? Karena dia adalah pribadi yang layak disembah. Bahkan orang Majus yang memahami pemerintahan juga datang, pergi menyembahnya, memberikan hadiah kepadanya. Karena Wahyu mengatakan sebagaimana mereka, orang Majus, kita juga dipanggil untuk menyembah Kristus. Saudara-saudaraku, satu kutipan dalam tulisan inspirasi Ellen G. White, Message to Young People, chapter 81, page 253 dikatakan, pekerjaan anak Allah yang kekasih dalam usaha menghubungkan perkara yang dijadikan dan yang tidak dijadikan, perkara yang fana dengan yang baka, di dalam tubuhnya yang ilahi itu adalah suatu soal yang berguna sekali dipelajari oleh pikiran kita seumur hidup. Pekerjaan Kristus ini yaitu untuk menetapkan makhluk-makhluk dunia yang lain di dalam keadaan yang tidak bersalah dan kesetiaannya, serta menyelamatkan orang-orang yang sudah hilang dan binasa dari dunia ini. Dibukanya satu jalan bagi orang yang durhaka supaya berbalik kembali serta setia kepada Allah. Sementara berbuat demikian, ia membangun satu benteng perlindungan di sekeliling orang-orang yang sudah suci, supaya mereka itu jangan cemar lagi. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, saya ingin katakan sebagai kesimpulan, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, itu kata guru. Aku adalah Alfa dan Omega. Artinya apa? Dengan kehadiran guru seperti itu, dengan kesempatan seperti ini untuk memperoleh pendidikan ilahi, betapa bodohnya mencari pendidikan yang terpisah daripadanya, berusaha menjadi pintar dari pengetahuan, mau menjadi benar pada dalam kebenaran, mencari penerangan jauh dari terang itu, dan mencari wujud tanpa kehidupan, berpaling dari sumber air hidup, dan membawa penduduk pecah yang tidak dapat menyumbang air. Sesungguhnya apa dikatakan? Dialah guru agung kita. Allah berusaha untuk memberikan kita pengertian bahwa dia adalah apa? Guru agung kita. Kenapa, saudaraku? Karena dia mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak terselubung. Bahkan dikatakan dalam 2 Korintus 3:18 sebagai ayat terakhir, engkau akan diubah menjadi serupa dengan gambar. Ketika saudara mengetahui ini, apa respon kita? Yesus adalah guru agung kita. Dan mari kita mengikuti teladannya. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang indah. Terima kasih karena firman-Mu. Biarlah kami memberkati hamba-Mu, para pemirsa di mana mereka berada. Berkati keluarga kami semua, berkati orang-orang yang kami kasih. Ampuni dosa kesalahan kami, terpuji nama Tuhan. Lalu sekian berdoa. Amin.